طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. المرأة العربية تحب الحياة الزوجية وتقدر الحياة الزوجية وتقدسها وتهتم بزوجها كثيرا، ولكن مع كثرة الصعوبات والمشاكل ومشاكل الحياة تحدث هناك مشاكل بين المرأة وزوجها. لذلك نجد هذه المرأة الأعرابية التي تربت في الصحراء تنصح ابنتها ليلة زفافها بوصية غالية توصيها بزوجها. طبعا في هذه الأيام بعض أولياء الأمور الآباء أو الأمهات ينصحون البنات بنصائح غريبة. لا تتركي معه فلوس حتى لا يتزوج عليك مرة أخرى، افعلي معه كذا كذا، إن شتمك اشتميه، إن ضربك يضربيه. طبعا هذه كلها نصائح تؤدي إلى خراب البيت. لكن هذه المرأة العاقلة ماذا قالت لابنتها؟ قالت: يا بني، لو أن النصيحة تركت لتركتها لك لأنك عاقلة. يعني معنى الكلام هي تقول أنك يا ابنتي عاقلة وتفهمين ذلك جيدا، ولكن النصيحة واجبة كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قالت لها: إن النساء خلقن للرجال والرجال لهن خلقن. يعني هذا ضروري واجب. خلق لكم أو جعل لكم من أنفسكم أزواجا وخلق منها زوجها، يعني خلاص مكملين لبعض. طيب، تقول لها: سوف أعطيك 10 وصايا، 10 وصايا فاحفظيها واعملي بها. أما الوصية الأولى والثانية فتقول: عليك بالقناعة وحسن الطاعة. القناعة يعني الرضا بالقليل، إن كان غنيا أو فقيرا تتحمل وتصبر وتتعامل على قدر حالته المادية، فإن كان فقيرا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب، وكذلك حسن السمع والطاعة، تسمع وتطيع، تنحني لزوجها، لا تنظر له نظرة نظرة كبر أو غرور أو احتقار، ولكن تنظر له بأدب وتواضع، لأنه زوجها وسيدها. كذلك لا ترفع صوتها عليه، لا تشتمه، لا تؤذيه، لا ترفع يدها عليه، تتعامل معه كأنه سيدها وملكها ومالكها ومربيها وصاحب الفضل عليها. Taib, ini seperti Anda bilang, wasiat malam pertama. Wasiat malam pertama. Wasiat yang diberikan seorang ibu kepada putrinya di malam pertama sebelum dia menghabiskan malam-malam setelahnya bersama suaminya. Nah, kita perhatikan, mungkin kalian akan dengar atau pernah dengar ibu-ibu zaman sekarang mewasiatkan hal-hal yang aneh kepada anaknya ketika awal membangun mahligai rumah tangga. Di antara wasiatnya apa? Kita perhatikan. Coba kalau kalian korban-korban drakor, mudah-mudahan nggak ada ya. Fitri masih korban drakor? Oh, emang enggak, Santi. Nah, di antaranya apa katanya? Nanti kalau suamimu ngasih uang, jangan pegangkan dia duit banyak-banyak. Kan ada suami memberikan semua gajinya kepada dia kan? Nah, jangan kasih nanti banyak-banyak. Kenapa? Ntar dia kawin lagi. Nah, kemudian kalau suami nanti melakukan KDRT, mukul kamu, apa yang dilakukan? Maka lapor aja ke polisi. Nah, hal-hal kayak gini, ada yang mengatakan pukul balik. Nah, ini diantaranya kan, diantara wasiat-wasiat orang tua ketika awal menjalani mahligai rumah tangga. Ini adalah wasiat-wasiat yang keliru. Nah, bayangkan di sini ada wasiat yang sangat indah, orang terbelakang, tapi wasiatnya sungguh penuh dengan akhlak dan adab serta nilai-nilai Islam. Kenapa Anda bilang terbelakang? Wasiat ini berasal dari seorang wanita tua yang hidupnya kalau kita bilang di hutan belantara, kalau kita bilang di tengah padang pasir sana. Orang Badui, tahu orang Badui kan? Orang suku yang berpindah-pindah, gak punya peradaban. Tapi perhatikan nanti, wasiatnya adalah wasiat yang agung, penuh dengan nilai dan akhlak Islam. Apa di antara wasiatnya? Yang pertama dikatakan,
wahai anakku, seandainya wasiat itu adalah sebuah peninggalan, aku yakin engkau pasti akan mendapatkannya. Anak berulangin, andainya wasiat itu adalah sebuah peninggalan, harta warisan, aku yakin engkau pasti akan mendapatkannya. Kenapa? Karena engkau adalah wanita yang berakal, kamu cerdas, kamu pandai katanya. Tapi sungguh wasiat adalah sebuah kewajiban yang harus disampaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Jadi seperti anak katakan, anak kenapa selalu memberi nasihat wasiat kepada kalian? Karena itu sebuah kewajiban. Seandainya nggak anak berikan kepada kalian, anak yakin kalian suatu saat akan memahaminya dengan pengalaman kalian. Tapi wasiat adalah sebuah kewajiban. Perhatikan apa kata ibunya, pahami ini dan amalkan, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaanmu bersama pasanganmu di dunia dan di akhirat. Karena pasangan jangan cerita sampai tua, jangan cerita, jangan berdoa sampai mati. Berdoalah dengan pasangan kalian sampai kita bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cita-cita tertinggi, termulia dalam menjalani mahligai rumah tangga. Jangan tua bersamamu, udah tua nanti sendiri-sendiri. Oke? Nah, diantaranya dikatakan, wahai anakku, yang pertama dikatakan adalah as-suhbah wal qanaah. As-suhbah bil qanaah. Yang pertama wasiatnya adalah engkau dampingi suamimu dengan qanaah. Apa arti qanaah? Ar-ridha. Ridho, rela dengan apapun yang dihasilkan dan diberikan suamimu kepadamu. Jangan nanti, wah kok dikit kali mas, inilah kenapa banyak korupsi. Kenapa? Di rumah, mas tetangga sebelah udah beli mobil, kita masih punya motor. Mas tetangga sebelah udah punya apartemen, kita cuma beli permen. Nah seperti inilah yang membuat suami itu apa? Korupsi atau melakukan hal-hal lainnya yang nanti akan memberikan dampak jelek. Kalian diberi makanan haram, maka dampingi suami dengan qanaah, keridhaan, rasa cukup. Dan diantaranya lain adalah al-muasyarah bi husni sam'i wat ta'ah. Yang kedua adalah mempergauli suami dengan ketaatan, bermuamalah dengan suami dengan ketaatan yang sempurna. Jadikanlah dia raja. Ketika kalian dia jadikan raja, maka dia raja paham bagaimana memperlakukan ratunya. Paham kan? Ketika kalian menjadikan raja suami kalian, maka sang raja akan paham bagaimana memperlakukan ratunya. طيب الثانية أو الثالثة أو الرابعة التفقد لمواضع عينيه وأنفه. إذا دخل الرجل إلى البيت لا بد أن يرى زوجته في أجمل حال، وإلا سوف ينظر في الخارج وسوف يبحث عن الثانية والثالثة وربما الرابعة، أو ربما يكلم البنات الغرباء عنه ويتواصل في علاقات محرمة كما يحصل الآن في الإنترنت مثلا. طيب لو أن الزوجة شغلت زوجها بهذا في البيت خلاص ولا ينظر في الخارج. كذلك الأنف كما قلنا منذ قليل، الرائحة الطيبة، يعني إن دخل الزوج إلى زوجته في البيت أستغفر الله لا يتحمل رائحة، مشكلة صحيح، ورائحة الفم لا يستطيع. إذا لابد من سواك أو معجون وتغيير الرائحة والمنظر الحسن والكلمة الطيبة من المرأة لزوجها. Nah wasiat itu tadi yang pertama dan kedua ya. Wasiat ketiga keempat apa itu Nafisa? Nah wasiat ketiga dan keempat apa itu? Wasiat ketiga dan keempat menjaga, yang ketiga menjaga mata suaminya, yang keempat menjaga hidung suaminya. Tahu cara menjaganya? Tahu jaganya? Jadi perhatikan ya. Anak kasih sebuah gambaran sama kalian. المفروض هذا واضح يعني لا يحتاج ترجمة أو شيء. لا ما يفهمون. أيوة أنا أتعامل بإشارة وهم يضحكون أنا أعرف يفهمون. Jadi menjaga mata suaminya bukan ditutup, tapi bagaimana mata suami kalian, calon pasangan kalian nantinya terjaga dengan hanya puas melihat kalian, merasa senang melihat
kalian. Bukan nanti ketika melihat, na'udzubillah dia. Lebih parah lagi ketika dia melihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai seperti itu. Ada kan? Ada. Karena orang syaitan. Karena seperti dia melihat setan, ada yang kayak gitu. Syaitan, hati-hati. Ada kan yang kayak gitu kan? Seperti ada juga pernah anak sampai kepada anak, dia itu nggak mau lihat istrinya. Bayangkan dia datang ke rumah nggak mau lihat istrinya. Ya karena matanya nggak bisa dijaga dia. Artinya bukan suaminya nggak bisa jaganya. Sang istri tidak bisa menjaga mata suaminya. Ketika lihat dia udah enek aja. Ada seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang ketiga, yang keempat menjaga hidung suaminya. Jangan sampai dia datang, masya Allah cakepnya gitu kan, cipika-cipike, terus tak diangkat. Jangan sampai seperti itu. Paham? Atau ketika cipika-cipike kan, papa, kan cium kan? Nah, kan ada kalau suami pulang rumah tuh, suami pulang rumah dari di luar buka pintu kan, papa gitu kan, udah teriak dia. Mending kalau bau jigong, takut jigong yang melompat. Nah hati-hati, dijaga hal ini. Karena tadi disampaikan di awal, pernah dikatakan persentase perceraian dikarenakan apa? Karena tidak bisa menjaga mata dan hidung pasangannya. Satu hal, bayangkan, ini anak sebagai seorang laki-laki ya, menyampaikan kepada kalian karena kepedulian, karena rasa cinta. Bayangkan ketika dia sampai di rumah tidak mendapati apa yang dia dapati di luar sana, kira-kira apa yang terjadi? Pinter Yana, cari yang baru. Paham? Bayangkan Rasulullah mengatakan, kalaulah kalian laki-laki ya melihat sesuatu yang membuat kalian bergairah terhadap perempuan-perempuan di luar sana, apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan? Cepat-cepat balik ke rumah. Karena apa? Apa yang kalian lihat di luar sana sama seperti yang kalian dapati nanti sama istrinya. Tapi bayangkan ketika sampai rumah, dia buka ketemu istrinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan nggak ketemu kan? Nah jadi jangan sampai seperti itu. Itu dijaga. طيب بعد ذلك قالت لها عليك مراعاة وقت طعامه وشرابه ومنامه. يعني لابد من الزوجة أن تراعي أوقات الطعام والشراب. يعني مثلا تخيل وأنت ذاهب إلى البيت، بعدما تدخل البيت تسأل عن الطعام، لا يوجد طعام مثلا، هذا مشكلة، هذا يصيبك بالغضب. طيب وأنت نائم توقظك ليلا مثلا، قم يا فلان أنا أريد كذا مثلا. تضييع الأوقات هذه وتنغيص الحياة بهذه المشاكل هذا يؤدي إلى غضب الزوج من زوجته. Nah berikutnya hal yang sederhana aja, yang kelima dan keenam. Pertama menjaga makanan pasangan, dan yang keenam menjaga waktu tidur atau waktu istirahat pasangannya. Kenapa? Karena kalau ini contoh, suami pulang dari mana-mana, suami yang baik itu ya, dan memang karena udah dibiasakan baik seperti itu, dia nggak akan jajan di luar. Jajan dengan makna denotasi, dengan makna yang benar ya, bukan jajan yang lain. Nah tapi makna yang benar, makna hakikat ini, jika tidak bisa dipenuhi, bisa jajan beneran dia nanti. Ya bisa jajan beneran. Kalau anak alhamdulillah ya, anak nggak hobi jajan. Walau di rumah nggak ada makanan, anak masak sendiri. Nah bayangkan kalau beberapa orang yang mungkin udah capek dia di rumah kan, lapar dia, terus dibuka sangi, tahu sangi kan? Tudung saji, yang ada ikan tinggal tulangnya. Kira-kira ketawa nggak dia? Kira-kira ketawa nggak? Ketawa, karena udah stres dia. Paham? Udah di luar kantor seperti itu,
terus malah dia dapati di rumah seperti itu. Baik. آخر شيء قالت لها لا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، بمعنى مثلا هو تكلم مع زوجته بكلمة هي تتصل: يا أمي زوجي قال لي كذا، يا أختي زوجي قال لي كذا، يا صديقتي زوجي فعل وفعل وكذا. هذه مصيبة كبيرة، هذا سر لابد أن تحرص المرأة على سر زوجها، فلا تتكلم مع أي أحد بأي شيء. وأخيرا لا تعصين له أمرا، كوني سهلة لينة مجيبة طائعة حتى يستطيع زوجك أن يتواصل معك ويفهمك جيدا وتفهمينه جيدا، وتكون الحياة بينكما بإذن الله ميسورة وسهلة. Berikutnya mungkin yang terakhir adalah jangan pernah menyingkap rahasianya. Pasti dalam kehidupan rumah tangga ada rahasia kan? Enggak, jangan itu dia umbar kepada siapapun, ataupun tidak dia umbar tapi dia ceritakan kepada someone dengan bukan makna negatif ya, bukan dengan makna negatif. Contohnya kepada ibunya, jangan pernah, walau itu kepada ibunya, jangan pula kepada temannya, jangan pula yang lain. Paham? Karena kalau apa yang terjadi dalam rumah tangga, contohnya itu Sakinah ngobrol, tek, ada terjadi sesuatu di rumah tangganya, atau enggak terjadi apa-apa di rumah tangganya, baik-baik aja harmonis, terus dia cerita sama Ripa contohnya, wih masya Allah suamiku sayang banget sama aku, pasti terjadi sesuatu kan? Apa? Ripa, andai, iya kan? Andai, dia nggak pelakor. Paham kan? Hal-hal baik tidak boleh untuk diungkapkan. Maka kenapa terjadi perselingkuhan melalui media sosial? Kenapa? Upload gambar, masya Allah suamiku soleh banget, pengertian banget. Datang Fatimah yang baca, ya Allah kayak mana sih suaminya? Besok tambah lagi, masya Allah tahu banget dengan kesukaan aku. Tahu banget dengan kesukaanku. Besok begitu. Nah besok nggak tahu ya. Ada kumpul keluarga, ada yang ngupload. Contohnya keluarganya masih satu keluarga sama si Ernika ya kan. Contohnya ada acara keluarga bersama keluarga besarnya kakak Sakinah. Nah Ripa tadi penasaran sama suaminya kayak mana, bilang oh ini toh suaminya Sakinah, kepengen ya kan. Nauzubillah min apalagi perhatikan, apalagi itu adalah sebuah aib dalam rumah tangga, maka akan hancur, bukan menemu solusi. Hati-hati. Berikutnya adalah taati dia, bersikap lembut walau dia saat itu marah. Berusahalah kalian melembutkan dia dengan sikap dan tutur kata kalian, karena itu akan menyatukan kalian, bukan hanya bersamamu hingga tua atau bersamamu sampai mati, tapi bersamamu hingga surga. Ya